Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Saifullah, asal dari Kecamatan Somal, Kabupaten Pemalang. Saya adalah salah satu mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan saya saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 5. Dan alhamdulillah juga saya sudah mempunyai usaha sendiri dan mendapatkan omset kurang lebih ratusan juta per bulan. Motivasi saya untuk berwirausaha itu yaitu untuk menciptakan investasi jangka panjang, melatih mental diri saya sendiri untuk berdagang berwirausaha, serta mengingat saya sedang belajar di perkuliahan. Dengan berusaha saya ini untuk membiayai perkuliahan saya sendiri dan beberapa hal-hal tentang bermain, nongkrong kepada teman-teman. Saya itu tidak ingin membebani orang tua. Terus saya itu ingin menciptakan peluang pekerjaan bagi tetangga-tetangga, bagi orang lain. Dengan statement yang ada itu kan sebaik-sebaiknya bekerja yaitu dengan berdagang. Serta saya ingin menciptakan bahwa berdagang, berwirausaha itu harus dengan secara Qur'ani, yaitu seperti dengan berdagang secara jujur, adil, serta kerja keras yang sudah tertanam di Al-Quran. Nah, referensi saya untuk berwirausaha itu tentunya saya pada waktu itu melihat di sosial media sudah ramai. Banyak orang-orang seumuran saya itu sudah mempunyai usaha sendiri. Omsetnya ratusan juta. Dan tentunya pada masa itu tetangga saya juga banyak yang menggeluti di bidang tersebut. Salah satunya di bidang konveksi juga, bahkan ada yang tangan kedua, reseller. Terus kemudian saya ingin membangkitkan motivasi untuk berwirausaha dan pada diri saya serta orang tua saya yang dulunya sudah mempunyai basic di bidang konveksi tersebut. Latar belakang keluarga saya itu bisa dibilang pada masa itu menengah ke bawah. Orang tua saya bekerja sebagai bapak sebagai buruh tani, bahkan buruh jahit. Kemudian ibu saya sebagai buruh jahit juga di rumah dan jualan jajan anak-anak. Saya dari satu keluarga berempat, anak 2, berarti saya anak pertama dan saya mempunyai satu saudara, yaitu saudara perempuan, adik perempuan yang berusia 13 tahun. Kemudian pada masa itu datanglah pandemi COVID-19. Pada masa itu orang tua saya di PHK, dikeluarkan dari pekerjaannya tersebut. Kemudian saya melihat peluang tingginya permintaan barang secara online, jualan secara online itu tinggi sekali. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi tentang tetangga saya, banyak di lingkungan saya itu yang sudah mempunyai bidang usaha konveksi, bahkan reseller tangan kedua. Pada masa itu saya terpancing untuk membuka peluang usaha. Saya mencari referensi melalui media sosial. Terus saya juga melihat basic bapak saya itu sebagai mantan konveksi juga. Pernah membuat waktu itu kalau nggak salah produksi jeans, celana jeans. Terus saya melihat peluang di lingkungan saya itu kebanyakan memproduksi celana chenos. Saya itu terdorong untuk mengajak bapak saya itu untuk memproduksi celana chenos. Pada masa itu bertepatan juga dengan masa panen sawah padi itu. Bapak saya kan sebagai salah satu buruh tani. Nah, pada waktu itu bertepatan dengan masa panen. Nah, alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan dan kemudian hasil tersebut saya diskusikan dengan bapak saya dan keluarga saya untuk membuka usaha konveksi. Nah, pada masa itu modal kurang lebih 5-10 jutaan itu dibelikan kain sisa-sisa garmen. Kemudian dipotong sendiri, dijahit sendiri, bahkan dijual ke reseller tetangga yang katakanlah itu sudah menginjakkan kesuksesan pada masa itu. Kemudian pada masa itu kurang lebih sudah menjadi hasilnya itu 5-10 kodian kalau nggak salah. Pada masa itu produk yang pertama dibuat itu yaitu produk celana chenos anak-anak rib polos. Ini celana rib rib. Terus motifnya itu model polos. Produk inilah saya kembangkan untuk dibelanjakan, untuk dipromosikan ke reseller tetangga. Kemudian pada masa itu sudah memasuki bulan puasa dan permintaan celana chenos itu semakin tinggi, yaitu kebanyakan permintaan yaitu di celana chenos panjang. Kemudian reseller lokal tersebut berkomunikasi, berdiskusi dengan saya dan bapak saya. Kemudian menawarkan produk untuk diproduksi pada masa itu yaitu celana chenos panjang anak-anak. Nah, ini celana chenos panjang anak-anak. Nah, pada masa tersebut
ini kedua produk lah yang menjadi tulang punggung kesuksesan pada masa itu, yaitu permintaannya yang sangat membludak sekali. Seiring berjalannya waktu, reseller-reseller lokal tersebut mengajak bapak saya itu untuk meningkatkan kualitas konveksinya, yaitu dengan mencari produk-produk lain yang katakanlah itu lagi bestseller banget. Kemudian disitulah muncul celana Cenos Kargo Anak. Celana Cenos Kargo Anak ini juga bestseller sekali pada masa itu, yang menjadikan produk-produk saya pada masa itu tidak hanya satu atau dua produk saja, satu atau dua model saja, tetapi sudah banyak. Nah, kemudian saya ingin meningkatkan karena saya melihat tetangga-tetangga saya itu sudah mencapai ke penjualan ke luar-luar daerah, bahkan seluruh Indonesia. Itu saya belajar kembali di sosial media, di jejaring sosial, TikTok dan lain-lain. Itu saya melihat itu banyak sekali yang sudah mencapai ke luar daerah. Kemudian saya mengikutinya dengan cara mengikuti grup-grup media sosial dan kemudian saya pasarkan. Oke, pada masa awal tahun-tahun pertama itu saya sedang memakai merek-merek beli di luar di toko-toko. Berarti katakanlah itu mereknya orang lain lah ya gitu. Tapi saya berpikir kembali, berdiskusi kembali untuk kedepannya itu seiring berkembangnya usaha dan banyaknya permintaan barang, sehingga saya dan bapak saya berinisiatif untuk membuat merek sendiri, terutama agar diketahui bahwa ini merek pribadi. Nah, seperti sudah saya pegang ini merek saya sendiri, Nelco. Nelco itu berarti berasal dari kata Nela itu adik saya. Nah, Co itu collection lah. Collection yang dimaksud di sini itu saya memiliki berbagai macam produk, berbagai macam koleksi celana-celana Cenos anak maupun dewasa. Dan kemudian saya membagi tugas dengan bapak saya setelah membuka usaha. Berarti bapak saya berfokus kepada produksi celana-celana dan saya terfokus kepada pemasaran, pencari karyawan, serta keuangan. Pada masa itu sebelumnya saya mencari karyawan juga melalui grup-grup media sosial, terutama di daerah-daerah sekitar lingkungan saya seperti Desa Sekayu, Desa Ampel Gading, Desa Pagar Gunung dan lain-lain. Alhamdulillah sudah mendapatkan karyawan. Nah, pada saat itu banyak karyawan-karyawan yang masuk melalui nomor-nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi grup tersebut. Disitulah seleksi-seleksi penjahit dari saya dan bapak saya itu menjadikan mana yang layak untuk dilanjutkan dan mana yang layak untuk dikeluarkan. Bahkan penjahit-penjahit yang sudah berjalan tersebut, yang sudah sesuai dengan kriteria penjahit dari bapak saya itu, yaitu sudah mencakup ke luar kecamatan, bahkan pucuk dari hampir pegunungan, yaitu Desa Longkean. Itu adalah salah satu karyawan yang sangat ahli berbagai model kargo, motif-motif apa itu dia sudah ahli. Tetapi dengan jaraknya yang sangat jauh, dia yang laju pulang pergi ke saya dan kembali lagi. Berarti tidak saya yang antar jemput, tetapi dia sendiri yang pulang pergi sendiri ke sini. Kemudian saya mempromosikan produk-produk tersebut melalui beberapa grup-grup media sosial yang sudah hampir mencakup ke luar-luar daerah, sehingga saya di situ mempunyai ide-ide dari reseller tersebut untuk memproduksi berbagai macam produk yang bestseller pada masa itu. Kemudian saya mempromosikan produk tersebut dan mendapatilah reseller dari luar daerah, salah satunya itu dari Padang, yang datang ke rumah secara langsung, ketemu, diskusi bareng dan mengajak untuk membuat motif celana Cenos motif ini, yang pada masa itu beliau atau dia meminta untuk memproduksi yang motif anak-anak. Kemudian seiring berkembangnya model-model tersebut, saya promosikan kembali dan mendapatilah reseller lagi dari Jakarta terutama itu, dan dia meminta untuk memproduksi celana kargo dewasa pendek. Nah, pada masa itu hanya memproduksi beberapa kodi saja, tetapi dengan promosi yang sangat ahli, dia yang promosi sangat ahli itu menjadikan barang tersebut menjadi yang paling bestseller
reseller sampai saat ini. Tetapi reseller tersebut tidak pernah datang atau tidak bertemu secara langsung dengan saya maupun bapak saya di rumah, tetapi berkomunikasi lewat sosial media. Kemudian sharing-sharing lagi dan mendapatilah produk yang celana Cenos kargo panjang. Nah, di situ produk-produk inilah yang menjadi mengembangkan konveksi-konveksi saya. Pada masa Lebaran, bulan puasa itu permintaan semakin banyak. Kemudian saya selalu menambah karyawan. Salah satunya yaitu karyawan cutting. Dengan banyaknya karyawan jahit, katakanlah itu kan mesti karyawan cuttingnya kan mesti kekurangan. Nah, di situ setiap pada masa bulan puasa atau Lebaran itu saya menambah tukang cutting yang biasanya satu, sekarang apabila memasuki bulan Ramadan itu bisa menjadi 3 karyawan cutting. Terus untuk penjahit yang berjalan sampai saat ini kurang lebih sekitar 15 karyawan. Disitulah dengan banyaknya karyawan sumber daya manusia atau karyawan yang mendukung konveksi saya itu menjadikan produk-produk saya itu semakin banyak, dan saya berinisiatif untuk memproduksi dan mengembangkan barang-barang ini agar tidak terpatok pada reseller-reseller itu saja, tetapi saya promosi terus dan mendapatkan juga reseller. Salah satunya yaitu dari Papua. Reseller dari Papua tersebut dia suka dengan motif celana Cenos anak yang motif ini. Selalu PO selalu request agar tidak dikasih warna krem. Nah, karena di Papua tersebut warna krem ini warna yang cepat kotor, mengingat daerah sana itu kurang diminati warna-warna krem ini. Kemudian di waktu yang sama juga saya mendapatkan reseller lagi dari Lampung. Nah, dari Lampung sama juga dia minat dengan celana Cenos motif anak. Kemudian semakin berkembangnya penjualan, meningkatnya penjualan, dan banyak juga karyawan-karyawan, sehingga misal masa rame itu saya gabungkan, saya ajak kembali karyawan-karyawan yang cadangan tersebut agar mencapai target-target yang pada waktu itu ditargetkan. Nah, pada masa bulan Ramadan biasanya kan permintaan semakin banyak dan PO-PO barang juga semakin banyak. Kemudian saya berinisiatif untuk menambah jasa karyawan. Nah, di situ biasanya saya menambah karyawan jahit lagi seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu saya mencari karyawan melalui media sosial. Kemudian karyawan cutting yang saya ambil dari tetangga-tetangga terutama. Terus karyawan finishing yang saya juga ambil di daerah sekitar rumah saya. Total karyawan pada masa bulan Ramadan biasanya sudah mencapai kurang lebih 20-25 karyawan. Tetapi yang hanya ada di rumah yaitu khusus karyawan cutting hanya 1, yang 2 berarti kerja secara langsung di rumahnya masing-masing, serta seluruh karyawan penjahit itu tidak bekerja secara langsung di rumah saya, tetapi penjahit tersebut mengambil dan mengantarkan jahitan tersebut yang dijahit secara langsung di rumahnya masing-masing. Pada masa awal-awal saya merintis sampai dengan saya mau memasuki jenjang perkuliahan itu, saya dulu terfokuskan untuk mengikuti tongkrongan-tongkrongan dari yang para pengusaha muda sepantaran saya hingga beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah profesional. Kemudian setelah saya memasuki jenjang perkuliahan, di situ saya sering mendapatkan undangan untuk mengikuti workshop atau seminar-seminar tentang kewirausahaan. Jadi saya tidak terfokuskan untuk mengikuti komunitas-komunitas, tetapi saya lebih ke mengikuti untuk sharing-sharing secara langsung. Berarti kayak diajak tongkrongan-tongkrongan, berbincang-berbincang tentang produk-produk yang sedang naik daun. Dan pas pada masa kuliah, seperti yang tadi saya ceritakan, saya hanya mengikuti seminar-seminar. Dan disitulah setelah saya mengikuti beberapa ajakan-ajakan seperti komunitas atau tongkrongan-tongkrongan itu, saya mendapatkan pengetahuan baru seperti ya harga barangnya, terus bestseller barang yang sedang naik daun tersebut yang sudah saya ceritakan tadi, serta ilmu-ilmu baru dari bos-bos yang sudah berpengalaman pada masa itu. Kemudian di situ juga saya juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk meningkatkan kualitas usaha saya, yaitu diajarkan untuk promosi yang seperti inilah, seperti itulah, agar bisa menunjang, agar bisa membawa usaha-usaha saya itu semakin berkembang. Semakin berkembangnya zaman, peran media sosial itu sangatlah signifikan sekali, khususnya bagi anak muda. Nah, disitulah peluang untuk berwirausaha itu sangatlah penting sekali, terutama bagi para remaja pada masa itu, terutama ya seperti contoh saya sendiri.
pada usia yang sangat belum mempunyai identitas, kartu identitas itu saya sudah pingin membuka usaha. Nah, disitulah peran penting peran anak muda itu untuk memanfaatkan media sosial tersebut sebagai ladang mengembangkan diri dengan promosi, mencari referensi usaha apa yang sekiranya sesuai dengan basic diri kalian sendiri. Tentunya itu adalah suatu hal yang sangat bisa menunjang jati diri Anda walaupun usaha tersebut dari skala terkecil, mengingat tingginya penggunaan media sosial bagi anak muda itu sangatlah besar sekali. Tetapi disitulah kalian jangan terjerumus oleh pembuatan konten-konten yang tidak bermanfaat maupun scrolling yang Anda itu terjerumus dalam zona nyaman tersebut. Itu janganlah keterusan, manfaatkanlah media sosial tersebut untuk ladang berwirausaha. Karena belajar itu tidak hanya di kelas saja, melainkan di luar itu sangatlah penting sekali. Pengaruh mata kuliah Quranpreneurship yang sedang saya jalani ini sangatlah penting sekali tentunya bagi pengembangan kualitas usaha saya. Tentunya di situ saya diajarkan untuk penghalalan dalam mencari modal, tentang salah satunya juga keadilan serta kejujuran dalam menjalankan usaha agar terhindar dari horor, riba serta maisir yang dilarang oleh agama. Salah satunya di situ saya diajarkan untuk mencari modal itu dengan cara yang halal agar menghindari riba. Salah satunya yang disebutkan ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 278. Selain itu di mata kuliah Quranpreneurship juga saya belajar tentang memanajemen sumber daya manusia, tentunya mengelola karyawan agar karyawan tersebut bekerja secara ikhlas dari diri mereka sendiri, dan tentunya apabila mereka ingin setoran terus menyetorkan barang kepada saya, biasanya saya langsung bayar sesuai jumlah yang mereka ambil atau mereka kirimkan pada waktu itu. Saya itu mengembangkan usaha itu mulai dari tahun 2021. Terus seiring berkembangnya usaha saya menghasilkan beberapa capaian-capaian saya, ya, antara lain seperti kendaraan, bahkan pencapaian terbesar saya yaitu di tahun 2024 dan tahun 2025 kemarin yang sudah mencapai omset ratusan juta per bulan bahkan per tahun. Nah, disitulah saya bisa membeli tanah. Terus kemudian di tahun 2025 saya memutuskan dengan saya untuk mendirikan rumah, dan tujuan saya untuk membangun rumah itu yaitu antara lain dengan untuk menunjang berusaha saya, menunjang usaha saya untuk kedepannya agar lebih berkembang lagi, dan tentunya mengingat rumah saya yang satunya itu sudah sangat overload. Terus tujuan saya untuk membangun rumah itu yaitu untuk masa tua saya, di mana membangun rumah itu adalah salah satu impian terbesar saya agar di masa tua nanti hidup secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Teruntuk anak-anak muda seusia saya, manfaatkanlah waktu luang yang ada, jangan terjerumus dalam zona nyaman selalu. Itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa berkembang kualitas diri Anda. Maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk berwirausaha, bekerja, maupun mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak selalu di dalam kelas, tetapi di luar juga penting bagi kualitas diri kita. Kemudian apabila Anda sudah sukses, Anda sudah berada di atas, maka jangan sampai Anda lupa kepada orang-orang yang ada di bawah yang mendorong Anda untuk menjadi orang yang sukses tersebut. Dan jika Anda sudah berada di atas, jangan lupa Anda juga ingat kepada orang-orang yang ada di bawah dengan cara mengamalkan entah itu harta, sedekah ya, ataupun ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan. Nah, salah satunya ilmu yang sudah saya terima dalam dunia pendidikan, yakni saya belajar di ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu saya mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pelajaran tentang apa sih itu Al-Quran, apa sih itu tafsir, apa sih itu isi-isi seperti tajwid dan lain-lain, itu diamalkan juga kepada orang-orang lain. Saya mempunyai kesibukan selain pendidikan, berwirausaha, dan juga biasanya setiap malam itu saya biasanya mengajar anak-anak TPQ yang tentunya itu sangatlah bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain, dan barang siapa yang menanam pasti itu nantinya akan memetik.
Nah, itulah cerita dan pengalaman saya sejauh ini. Apabila ada yang bermanfaat dari cerita saya tadi bisa diambil, dan apabila dari kalian ingin belajar tentang berwirausaha, tentang caranya berwirausaha dari awal, itu bisa hubungi saya. Sekian, terima kasih.